Ammar, Nuri sebagai Sayyidina Ali, Elsa dan Tariza sebagai pria pembuli, Neng dan Suci sebagai rombongan khalifah, Meksiko di sana nih, yang beduk. Tapi pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hiduplah seorang pemuda dari negeri Yaman bernama Uwais Al-Qarni. Seorang fakir yatim tinggal bersama ibunya yang lumpuh, dan Uwais pun menderita penyakit belang atau dikenal dengan penyakit sampah. Uwais Al-Qarni bekerja sebagai pengembala domba dan hasilnya hanya cukup untuk menopang hidup kesehariannya berdua dengan ibunya. Uwais merupakan pemuda yang soleh dan sangat berbakti kepadanya. Uwais senantiasa merawat dan memenuhi kebutuhan ibunya, sehingga pada suatu hari ibunya meminta suatu permintaan yang sulit untuk dikabulkan. Ibu punya keinginan, Nak. Ibu ingin sekali menunaikan ibadah haji ke Mekah sana. Apa mungkin bisa ya, Nak? Insya Allah, Bu. Uwais akan mengusahakannya untuk Ibu. Ibu doakan Uwais ya. Sekarang lebih baik Ibu istirahat tidur dulu, karena hari sudah semakin malam. Iya, Nak. Ibu selalu berdoa untukmu setiap waktu, Nak. Ibu tidur ya, Nak. Kamu juga besok harus bekerja, Nak. Mungkin aku bisa membawa Ibu ke Mekah. Jarak antara Yaman dan Mekah sangatlah jauh sekali, dan aku harus melewati padang pasir yang tandus dan panas sekali. Orang-orang yang berangkat ibadah haji biasanya menggunakan unta atau kuda. Bahkan mereka membawa banyak sekali perbekalan. Sedangkan aku unta saja tidak punya, apalagi kuda. Rasanya sungguh mustahil bila membawa Ibu jalan kaki ke Mekah. Tapi apa gunanya kakiku diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau bukan untuk berjalan? Sebaiknya menggunakan tekad ini untuk menempuh jarak 1000 km dari Yaman ke Mekah, berjalan kaki dan menggendong Ibu. Kuat, aku harus kuat demi Ibu. Bismillah.
Apa kau lihat kelakuan si Uwais? Apa-apaan coba? Dia setiap pagi dan sorenya selalu menggendong anak dombanya. Biar apa coba? Itu akibat kelelahan merawat ibunya yang lumpuh dan memikir penyakit belangnya yang tak kunjung sembuh. Jangan-jangan dia kira dia tidak bisa tidur setiap malamnya. Emang kenapa dia tidak bisa tidur? Ya karena dia tidak bisa tidur karena kasurnya banyak walang sangit. Uwais tidak menyangka semua ejekan yang diarahkan kepadanya tak pernah bukit. Semakin hari anak domba itu semakin besar sehingga semakin menggendongnya semakin berat. Sampai tak dirasakan lagi beratnya karena tiap hari sudah biasa bagi Uwais. Ya ibu, ada apa bu? Ibu dengar setiap harinya kamu membawa anak domba-mu nak. Apa yang kamu lakukan nak? Tidak apa-apa bu. Wes hanya ingin tahu seberapa berat domba itu sampai domba itu siap untuk dijual. Tidak nak. Pasti ada alasan lain sehingga kamu melakukan itu semua. Ingat Wes, dari kecil ibu tak pernah mengajarkan kebohongan padamu. Dan ibu rasa saat ini kamu sedang berbohong nak. Maafkan ibu, maafkan Wes ibu. Wes hanya ingin membahagiakan ibu. Ibu doakan Wes ya. Lebih baik ibu istirahat sekarang. Ibu persiapkan diri ibu untuk menunaikan haji bu. Alhamdulillah nak, kamu membawa ibu ke tanah suci. Semoga Allah memudahkan dan memberi kesehatan untukmu anakku. Amin ya Allah. Uwais pun esoknya segera memenuhi permintaan ibunya. Masyarakat pun mengetahui Uwais ternyata berlatih menggendong dombanya naik turun bukit setiap harinya, semata-mata agar ia kuat untuk menggendong ibunya menunaikan ibadah haji. Akhirnya mereka pun segera berangkat ke tanah suci dengan modal berjalan kaki sambil Uwais menggendong ibunya sampai ke tanah suci. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Ya Allah, terima kasih karenamu dan karena izinmu aku bisa memenuhi permintaan ibuku. Tolong. Bu, ibu, bangun bu, kita sudah sampai. Subhanallah, kamu benar-benar mau ibu lagi nak. Iya bu, kita sudah sampai ke Mekah bu. Ya Allah, ampunilah seluruh dosa ibu. Berdoa untuk dirimu juga Wes. Bu, dengan terampuninya dosa ibu, ibu akan masuk ke surganya Allah. Dan cukuplah bagi Wes dengan ridho ibu, Wes akan masuk ke surga. Amin ya rabbal alamin. Karena doa yang tulus dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menempuh perjalanan yang sangat jauh itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia-Nya. Uwais disembuhkan dari penyakit belangnya, hanya saja tetap ada bulatan putih di lengannya. Allah tidak menyembuhkan semua belangnya karena Uwais berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyisahkan penyakitnya agar ketika ia melihatnya, ia ingat nikmatnya diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain, ketika Sayyidina Umar bin Khattab telah menjadi Amirul Mukminin, ia teringat akan sabda dari Nabi Muhammad SAW tentang Uwais Al-Qarni dari Yaman.
Jika kamu bisa meminta kepadanya untuk mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau beristighfar untukmu, maka lakukanlah. Maka sejak saat itu, setiap ada khalifah yang datang dari Yaman, Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali bin Abu Thalib selalu menanyakan tentang Uwais Al-Qarni. Alhamdulillah kita telah sampai ya. Cuacanya sangat panas sekali. Iya ya, panas sekali. Mana saya kelaparan. Saya juga sih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wahai Amirul Mukminin. Apakah ada di antara kalian yang bernama Uwais Al-Qarni? Siapa ya? Oh, ada wahai Amirul Mukminin. Bukan di antara kalian. Lalu di mana ia sekarang? Ia telah menjauh dari kita. Dan dia telah jauh dari rombongan kami. Bagaimana keadaannya ketika terakhir kali kalian meninggalkannya? Wah. Dia dalam keadaan miskin ya Amirul Mukminin. Miskin harta, benda, bahkan pakaian yang dipakainya pun terlihat sangat kusam ya Amirul Mukminin. Astaghfirullahaladzim. Celakalah kalian. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bercerita tentangnya, bahwa dia bisa memohonkan ampun dan beristighfar untuk kalian. Maka lakukanlah. Astagfirullahaladzim. Maafkan kami ya Amirul Mukminin. Ketiga pria tadi langsung kaget dan pergi bergegas mencari Uwais Al-Qarni. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali langsung melanjutkan perjalanan lagi untuk mencari Uwais, dan di jalan bertemu lagi dengan kelompok pria-pria lainnya. Sayyidina Ali, di situ ada rombongan kafilah. Lebih baik kita tanyakan kepada mereka. Siapa tahu mereka tahu di mana letaknya Uwais Al-Qarni. Iya, ayo kita tanyakan mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa wahai Amirul Mukminin? Sepertinya ada yang Amirul Mukminin cari. Iya, kami sedang mencari seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni. Apakah dia ada di kabilah kalian? Oh, Uwais, ia bersama rombongan kami. Ada apa dengan Uwais ya Amirul Mukminin? Di manakah dia berada sekarang? Untuk saat ini, Uwais sedang berada di perbatasan kota untuk menjaga unta-unta kami ya Amirul Mukminin. Baik, terima kasih atas infonya. Kami akan melanjutkan perjalanan untuk mencari Uwais. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah tempat terlihat Uwais sedang duduk beristirahat setelah menjaga unta-unta. Lalu dihampirilah oleh Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Sayyidina Umar, coba lihat, ada seorang pemuda duduk di sana. Mari kita tanyakan, siapa tahu dia kenal dengan Uwais Al-Qarni. Iya, ayo kita tanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai hamba Allah, siapakah namamu? Nama saya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni? Dari Yamankah? Dari daerah mananya engkau berasal? Ya, saya dari Yaman. Lebih tepatnya dari daerah Kamban. Engkau berasal dari kabilah mana? Saya dari kabilah Murad, Tuan. Apakah engkau masih memiliki ayah? Bagaimana keadaan ayahmu saat ini? Ayahku sudah lama meninggal, Tuan. Begitupun dengan ibuku yang tidak lama ini setelah dia melakukan ibadah hajinya, beliau meninggal dunia. Dan sekarang aku hidup sendiri, Tuan. Maaf, apakah sebelumnya engkau pernah sakit? Ya, aku pernah terkena penyakit. Aku pernah terkena penyakit demam, dan aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah memberikan kesembuhan, Tuan. Apakah masih ada bekas dari penyakit tersebut? Ya, masih ada, Tuan. Ini di tanganku masih ada sebesar dirham. Subhanallah. Sayyidina Ali, ternyata benar. Dia Uwais yang kita cari selama ini. Ya, kita telah menemukan Uwais. Maaf kalau saya boleh tahu, siapakah kalian berdua? Saya belum pernah melihat kalian sebelumnya. Saya adalah Ali bin Abu Thalib dan beliau adalah Sayyidina Umar bin Khattab.
Subhanallah, siapa saya sampai dihampiri oleh kedua khalifah besar. Maafkan jika saya ada salah, Tuhan. Tidak, bukan begitu, Uwais. Kami mencarimu dikarenakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan tentangmu kepada kami, sehingga Rasulullah pernah berkata, jika kalian bisa menemui Uwais, beristighfarlah memintalah kepada Uwais untuk dia beristighfar untuk kami. Siapa saya, wahai khalifah? Saya tidak pantas rasanya untuk berdoa untuk kalian berdua. Seharusnya sayalah yang meminta doa agar kalian bersedia mendoakan saya. Wahai Uwais, istaghfir lana. Istighfarin jami'il muslimin. Saya hanya bisa berdoa kepada Allah. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik sebagaimana pembalasan rakyatnya kepada pemimpin mereka. Amin. Lalu setelah itu Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar pun senang dan gembira sudah bertemu Uwais. Setelah itu mereka segera pulang. Uwais pun semasa hidupnya tidak berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Dan beberapa tahun kemudian pun Uwais meninggal dunia. Dan banyak yang hadir untuk mengurus jenazahnya, melainkan bukan dari manusia di bumi, melainkan malaikat-malaikat dari langit pun banyak yang turun untuk mengurus jenazah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah seorang yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para penghuni malaikat di langit karena sikap dan kebaktiannya pada ibunya. Uwais menjadi sangat terkenal di langit walaupun tidak dikenal di bumi pada masanya. Surat cinta untuk Rasulullah. Ya Rasulullah, aku pernah dengar cerita tentang betapa cintanya engkau pada umatmu. Bahkan di saat detik-detik kematianmu, engkau masih memikirkan kami, umatmu. Bagaimana nasib kami jika engkau tiada? Bahkan ketika engkau menghadapi sakaratul maut, engkau sebutkan ummati, 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 umatku. Sebutnya di tengah pedihnya perpisahan nyawa dan raga. Engkau masih sempat memikirkan kami, ya Rasulullah. Engkau pun memiliki keluarga, tapi cintamu pada umatmu sangat luar biasa. Sementara kami sering melupakanmu, ya Rasulullah. Lidah kami sering lincah menyanyikan lirik-lirik yang kami sukai, tapi keluh saat bersolawat kepadamu. Betapa kami yang tidak menyadari cintamu, ya Rasulullah. Betapa hinanya kami yang tak bisa merasakan kenikmatan iman. Dan betapa berlumuran rasanya kami, sehingga hati
merasakan kelembutan cintamu yang tulus. Aku mendengar kau akan mencari kami, umatmu, untuk memberikan syafaat darimu, untuk membantu kami agar lepas dari siksa yang api neraka. Padahal Allah persilahkan kamu menuju surga dengan leluasa. Tapi cintamu kepada umat lebih besar sehingga engkau lebih memilih untuk membantu kami ya Rasulullah, agar kami bisa merasakan surga bersamamu. Ya Rasulullah, izinkanlah kami mencintaimu. Izinkanlah kami menjadi umat yang akan menerima syafaatmu. Semoga Allah masih memberikan kami kesempatan untuk belajar tulus mencintaimu setulus engkau mencintai kami. Ya Rasulullah, izinkanlah diri kami yang hina ini kelakkan bersamamu di jannahnya nanti.